Rusa bersayap, spirit penjaga alam. Pandemi COVID-19 yang mengglobal sejak 2020 telah membatasi pergerakan dan jarak sosial antar manusia. Semua terpenjara di rumah, termasuk diriku. Sebagai seniman dan aktivis budaya yang sebelumnya berkegiatan di banyak tempat, tak bisa kemana-mana. Sejak awal pandemi, aku intens berkegiatan di kebun belakang rumah, menyatu dengan tanah. Kebun ini dulunya tempat berkegiatan almarhum ayah. Aku tergerak merawatnya kembali agar menjadi lebih hijau. Kesadaran untuk berbuat, setidaknya di lingkungan sendiri, sebagai laku memulihkan bumi dari penderitaan yang kronis. Pandemi COVID-19 manifestasi dari masalah ekologi. Pandemi menjadi pengadilan jasad renik bagi umat manusia atas kenyataan alam hayati yang terus dirusakkan oleh keserakahan manusia. Di tahun 2018 di kebun ini kutemukan seonggok kayu nangka terpendam di tanah, digerogoti rayap. Kurasakan seperti ada wujud fauna terjebak di dalamnya. Aku tergerak untuk membebaskannya. Berhari-hari dengan parang toraja dan pisau ukir Batak mengalir mengikuti jalur rayap dan membuang bagian-bagian rapuhnya sampai mewujud kepala seekor rusa. Tahun 2020, kutemukan seonggok kayu nangka lagi yang juga terpendam di tanah. Kali ini tingkat keparahannya lebih tinggi, banyak lubang di sana-sini, dan aku mengukirnya lagi. Sekilas seperti api berkobar atas wujud kayu yang tengah kuukir tersebut. Ketika ku jajarkan dengan kepala rusaku, tampaklah seekor rusa dengan sayap terkepak. Keduanya kurangkai dan mengukirnya lagi secara detail untuk menjadi kesatuan yang sempurna. Proses yang seluruhnya kerja manual, berbulan-bulan. Kubenamkan diriku ke dalam proses panjang ini sebagai upaya melawan pandemi, sembari merawat tanaman-tanaman di kebunku secara organik. Sebagai fauna, rusa hidup di hutan. Sosok yang anggun, husuk, menyatu dengan ketenangan hutan, tapi juga sigap dan lincah. Ia bisa tiba-tiba muncul di cakrawala dan sekelebat menghilang di balik pepohonan. Fauna ini sering digambarkan sebagai sosok mistis yang mempunyai kekuatan alam. Misalnya dalam kisah tentang Pandu, ayah para Pandawa dalam kitab Mahabharata. Waktu kanak-kanak, aku suka boneka rusa hasil kerajinan tangan yang dibelikan ayahku di gerbong kereta api yang membawa kami ke Jakarta. Mungkin itu yang membuatku akrab dengan sosok fauna ini. Selain pernah juga kusaksikan rusa di habitatnya yang alami saat menembus hutan dalam pendakian Gunung Merapi kala aku masih SMA. Dari dulu aku suka alam, hutan, sebagaimana rusa mencintai rumahnya. Ketika karya ini jadi, ku sempat merenung diri. Mengapa jadinya rusa bersayap? Dengan menjadikannya bersayap, jangan-jangan diriku sedang menciptakan sosok mitologis. Setelah membaca beberapa referensi, ternyata rusa bersayap memang ada dalam beberapa sistem kepercayaan kuno dan mitologi di beberapa belahan bumi ini. Di pintu gerbang stupa Sanchi, India, yang merupakan peninggalan monumental Buddhis abad 3 sebelum Masehi, menampakkan relief sepasang rusa bersayap.
Harina Viala dalam fragmen perjalanan Siddhartha Gautama. Penyair Jorge Luis Borges dalam Book of Imaginary Beings yang terilhami manuskrip abad pertengahan menulis tentang sosok makhluk setengah rusa, setengah burung yang disebutnya sebagai Periton. Menurut Borges, Periton tinggal di Atlantis sampai gempa bumi menghancurkan peradaban dan makhluk-makhluk ini melarikan diri terbang. Rasanya kuhadirkan kembali sosok mitologis sang penjaga alam hutan ini, setidaknya untuk diriku sendiri, sebagai spirit untuk tetap bersahabat dengan alam. Karya ini menjadi simbol dan spirit dalam berkebun dan berkarya selanjutnya. Di tengah aktivitas berkebun tahun kedua pandemi 2021, lahir karya satu lagi dari tumpukan kayu-kayu di sudut kebun. Kususun menjadi sosok pepohonan. Karya rusa bersayap dan menghidupkan kembali pepohonan ini sebagai respon atas pesan alam dari adanya pandemi tentang perlunya menjaga alam dan menghidupkan kembali hutan-hutan yang telah dirusak oleh keserakahan manusia. Setelah karya menghidupkan kembali pepohonan ini kudirikan dan kutanami aneka tanaman di sekitarnya, bermunculan beberapa fauna yang sebelumnya tidak pernah kulihat di kebun ini. Segenap fauna dan floranya membentuk satu ekosistem. Demikian spirit rusa bersayap yang menyemangatiku berkarya di kebun. Rusa bersayap, sang penjaga alam hutan, mewakili segenap fauna, memberi isyarat bahwa mereka, para fauna yang terdesak hidupnya, hanya akan bisa hidup dengan baik jika hutannya dihidupkan kembali seperti semula. Kelestarian hutan, kelestarian lingkungan alam juga bermanfaat besar bagi kehidupan manusia dalam menghindari bencana banjir yang terjadi di mana-mana dan perubahan iklim bumi yang kian parah ini. Ini penting, tidak hanya bagi masa silam dan masa kini, namun juga bagi masa depan kehidupan di bumi. Dan keserakahan manusia harus segera diakhiri.